Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI rahimakumullah. Balik lagi di podcast IKADI. Hari ini kita akan bahas tema yang keren banget. Yaitu Muslim visioner, hidup terarah, amal melimpah. Jadi berdasarkan pengamatan saya nih ya Pak. Ya. Jujur saja banyak anak-anak muda sekarang itu sibuk sih jelas, banyak aktivitasnya. Tapi seakan-akan kehidupannya itu bingung mereka itu mau bawa kemana kehidupan mereka itu. Nah, jadi boleh dibilang ini suatu yang perlu kita angkat nih. Agar apa? Agar kita bisa memberikan salah satu solusi buat mereka. Tuh. Nah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa berkontribusi menjadikan salah satu arahan buat mereka sehingga mereka bisa menjalani hidupnya lebih baik. Nah, beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Ali Buto SH MBA yang biasa kita sebut dengan Kang Adam. Alhamdulillah. Beliau seorang tokoh profesional muda yang terbiasa, yang luar biasa, banyak aktivitasnya. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar, Kang Adam? Alhamdulillah. Baik, Bang Yani. Alhamdulillah. Bang Yani gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Apa nih aktivitas terkini nih? Ya, di samping pekerjaan profesi, tentu juga ada hal-hal yang sifatnya untuk berbagi ya. Ngajar juga sebagai dosen, kemudian juga bagaimana kita memberikan suatu solusi buat masyarakat dengan podcast-podcast yang kita jalankan gitu ya. Iya. Siap ngobrol nih tentang tema yang Siap banget, insya Allah. insya Allah dibutuhkan banget oleh remaja kita atau pemuda-pemuda kita di masa yang akan datang. Siap Bang Yani. Jadi siap ya, Alhamdulillah. Kita mulai dari dasar aja nih. Memang kenapa sih seorang Muslim itu harus punya visi? Ya, kalau kita lihat Bang Yani ya, tadi anak muda gitu kan, banyak nih aktivitas nih, kesana kesini ngalor ngidul gitu kan, mancing sana mancing sini, main motor sana, itu yang kalau kita lihat ya, itu mereka seperti mencari sesuatu yang pelarian ya. Oh gitu. Jadi mereka nggak terarah hidupnya. Kita berharap bahwa kita sebagai yang sudah lebih matang ya, lebih senior, bisa mengerahkan teman-teman mahasiswa, teman-teman anak-anak muda, anak SMA, SMP, itu belajar sejak dini untuk bisa punya visi. Hidup yang nggak punya visi, ya kalau kita lihat ya, Bang Yani ya, banyak dari kita ngomong gini, lu mau jadi apa nih? Gitu kan. Udahlah, biar seperti air mengalir aja. Ya kan? Seolah-olah air itu mengalir ya dengan tujuan tertentu, tidak. Memang pasti ada muaranya. Seakan-akan mereka tidak punya kesadaran diri ya. Betul. Sebenarnya makna sebenarnya kesadaran diri itu apa sih? Gini Pak, Bang Yani ya, kalau kita lihat tadi ya, filosofi air mengalir, banyak anak-anak kita tuh ya sudah, apa saja kita ikutin, sesuai dengan apa yang dijalankan. Dia nggak tahu di ujungnya itu apakah memang airnya itu tetap baik, tetap aman, nyaman. Bisa jadi nanti terjun kan? Oh iya. Tiba-tiba seperti itu. Karena jadi mereka tidak paham ya. Kita coba bayangkanlah kalau misalkan kita bekerja, beramal, belajar, berkarya, tapi nggak punya visi ke depannya seperti apa. Itu ibarat tadi tuh mengalir, tapi kita nggak tahu ujungnya itu ada apa. Bahayakah? Atau sesuatu yang indahkah? Gitu ya. Benar. Nah, bicara visi tentunya memang tidak bisa serta-merta ada begitu saja. Dia harus di-planning, disiapkan. Tapi tentunya ketika kita mau memplanning, ya kita selalu nih tentang apa sih kita itu, siapa sih kita itu, kita itu bagaimana sih, apa sih kelemahan kita, apa kekuatan kita, mau kemana kita. Kalau bahasanya pemetaan mungkin bisa. Mapping bisa, betul. Jadi memang tahap awal itu nih buat anak-anak muda ya, yang masih mahasiswa ataupun masih SMA. Sejak awal ini harus bisa menanamkan dalam hati kita, kita itu siapa. Harus mengenal siapa diri kita. Kalau kata para ulama kan gitu ya, siapa yang mengenal diri kita, maka dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenal siapa kita itu sesuatu yang mungkin bagi anak-anak muda itu belum tentu bisa. Mereka harus mengalami katakanlah fenomena ataupun masa-masa di mana struggling-nya. Contoh begini, kadang kita punya anak, itu susah banget dibilangin kan? Iya benar. Ya kan? Apalagi remaja. Jangan begini, jangan begitu. Wah, kalau udah begitu, pengen berontak aja gitu. Justru sebalik, kalau dilarang makin dikerjain ya.
Contoh gini, contoh gini. Kalau kita memakai sesuatu yang baru, contoh sepatu deh, dipakai buat jalan-jalan jauh nih. Iya. Itu sepatu belum dipakai untuk adaptasi nih, langsung dipakai, lecet tuh. Iya benar. Betul nggak? Benar. Kita ingat sama anak-anak nih, kita kan bisa mau jalan-jalan nih, agak jauh jalannya, itu sepatu dipakai dulu. Iya. Itu kan, dipakai supaya terbiasa kita adaptasi. Benar. Nah, seringkali tuh anak-anak tuh nggak dipakai tuh. Iya. Nanti aja deh. Saatnya tiba, jalan jauh, lecet tuh. Iya. Jadi seringkali anak-anak itu kejadian dulu, bermasalah dulu, baru iya ternyata yang diomongin sama bokap bener nih. Justru kadang-kala pengalaman orang lain seakan-akan nggak langsung dipakai gitu ya. Pengennya ngalamin sendiri gitu ya. Nah itu kan kita bagaimana mengingatkan nih anak-anak muda sekarang. Yuk jangan sampai nih kita tuh kejeblos dulu. Bener. Seringkali udah kejeblos lagi. Nggak cukup sekali. Cukup sekali. Nah ini yang kemudian penting bagi kita mengarahkan anak-anak kita itu dengan visi. Ya. Tahu, aware dengan siapa dirinya. Bener. Ketika memang nggak tahu, kita arahkan. Anda itu punya kekuatan A loh. Punya kelemahan B. Bagaimana supaya kekuatan itu dibangun kembali, dikuatkan lagi, sambil tutup kelemahan-kelemahan itu. Mumpung masih ada waktu. Iya. Masih SMP, masih SMA, masih kuliah. Ada waktu tuh. Jangan sampai nanti mereka menyesal nih. Gitu kan. Nah, ketika anak-anak kita itu sudah mengenal siapa dirinya, kita bekali tambahan lagi nih. Yuk, kalian setelah sudah tahu nih siapa, positioning sudah tahu seperti apa, mappingnya sudah tahu seperti apa, kelemahannya di mana, kekuatan di mana, kita tingkatkan lagi itu Pak. Di dalam arti dia benar udah sadar ya, bahwa dirinya itu begini. Jadi sehingga mereka itu tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Nah, jadi ini kalau hubungannya dengan Islam ini, makna sadar di dalam Islam itu bagaimana sih? Nah, ketika kita menyadari siapa diri kita, kita tentunya akan baik bertanya kan dalam hati kita. Kita tuh bagaimana sih? Siapa yang menciptakan kita sih? Iya. Kita mau kemana sih? Apakah kita memang sekedar hidup, bertahan hidup, atau bagaimana? Kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam itu ya, para nabi, salafus soleh, itu kan nggak hanya bagaimana bertahan hidup pada saat itu, tapi bagaimana membangun suatu peradaban. Ketika membangun suatu peradaban itu pastinya visi yang pertama. Dia tahu nih, dia itu siapa, beliau itu siapa. Bagaimana kemudian membangun eksistensinya itu dengan cara ya bertahap ya. Nggak ujuk-ujuk kan, Rasul pun juga bertahap kan. Tidak ujung-ujuk langsung bisa membangun suatu peradaban Islam, tidak. Beliau ada tahanus dulu kan. Benar. Apa namanya itu di Gua Hira. Ketika masih muda itu. Penuh menyadari siapa dirinya. Siapa beliau, apakah memang ada penciptanya, mengetahui apa kelemahan-kelemahannya, apa kekuatan bisa dibangun, tentang masyarakatnya. Jadi ketika memahami dirinya itu, beliau bisa kemudian memahami masyarakat. Benar. Tentunya dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa lebih memahami dan kemudian bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada tadi Bang Yani ya. Self awareness. Setelah kita memahami anak-anak kita, kamu tuh punya kelemahan ini, kekurangan ini, kekuatannya ini, yuk bangun. Tapi nggak langsung bangun dulu. Kita biasa kan kalau anak sekolah kan ada assessment ya. Ya kan, dites dulu nih. Hasilnya baru ketahuan. Cek dulu nih. Kalau pretestnya bagaimana nih? Nah, post testnya kan gitu. Iya benar. Ya kan, cek. Disitulah nanti anak-anak kita itu, yang muda-muda ini nih, itu bisa melihat nih. Ternyata hasil dari assessment saya itu begini ya. Ternyata saya tuh punya kelemahan di sini. Kalau di perusahaan kan kayak audit gitu ya? Ya, audit lah. Gitu ya. Jadi ada semacam audit harian. Nanti ada evaluasi tuh, 3 bulanan. Orang karyawan. Semesteran, setahunan gitu ya. Nah, dari situ kan akan ada peta nih. Berarti harus ada upaya kedepannya memantaskan diri lagi nih. Contoh gini. Ketika kita, katakanlah anak-anak nih, dia ingin jadi dokter. Benar. Kan nggak ujuk-ujuk ujian masuk dokter kan? Dari SMP, SMA di planning tuh. Benar. Kamu kalau misalkan pengen jadi dokter nih, dari usia waktu SMP, berarti harus memilih SLTA-nya jangan
SMK, Bener. pilih SMA. Tracknya itu harus lebih yang paling terbaik lah ya. Gitu ya. Yes. Jadi ada Walaupun planning dulu nih. sesuatu yang dari SMA jadi dokter bisa aja asal balik lagi arahnya gitu kan ya. Jadi memang planning itu penting ya. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan yang jauh di depan, itu kan nggak ujuk-ujuk langsung kita dapatkan. Benar. Ada sifatnya memang kita memplanning itu, tapi achievable. Kalau kita merencanakan, jangan juga terlalu tinggi, nggak achievable, nggak dapat dicapai. Kalau bahasanya melangit terlalu tinggi ya. Melangit terlalu tinggi, betul. Boleh sebagai motivasi, tapi tetap ada yang kita buat sebagai goals yang dapat dicapai, gitu kan. Nah, dengan kita membuat suatu planning, kita tentunya kan nanti juga akan menyiapkan langkah-langkahnya bagaimana, Iya, ya kan? pasti. Nggak kemudian tanpa tahapan-tahapan pencapaian. Bener. Contoh lah, negara kita juga punya kan rencana kerja jangka menengah, jangka panjang, Bener. RPJMD, RJPP gitu kan. Dan yang kemudian juga perlu nih anak-anak kita bimbing seperti itu. Yuk kita bikin roadmap. Kamu masih SMP, masih ada waktu nih sampai nanti kemudian memilih jurusan yang paling bagus, kuliahnya apa, gitu kan? Atau katakanlah anak kita itu pengen kita arahkan kuliah ke luar negeri, entah ke Jerman, entah mungkin ke Mesir, Al-Azhar, kita nggak tahu nih, gitu kan? Nah, sejak kecil itu, sejak masih dini itu, kita bimbing anak-anak kita, minimal bangun subuh deh, yuk bangun subuh, habis subuh jangan tidur lagi, lakukan aktivitas yang lebih produktif, Benar. punya visi yang untuk dicapai seperti apa. Nah, itu yang kemudian nanti anak-anak kita itu bagaimana memiliki kebiasaan, Bang Yani. Nah, ini terkait visioner ya. Berarti jadi muslim visioner itu bukan cuma rajin ibadah, tapi juga harus punya kompetensi ya. Betul. Bagaimana maksudnya itu? Ya. Sekarang ini, kita ini lupa. Kita sebagai manusia punya tugas sebagai khalifah fil ard. Iya, benar. Satu, kita beribadah. Tapi juga tugas yang lain, khalifah fil ard. Iya. Khalifah itu kan memakmurkan bumi. Benar. Contoh memakmurkan bumi, kalau petani berarti apa? Menanam. Harus tahu ilmunya dong. Iya, benar. Bagaimana memilih bibit yang bagus. Iya. Bagaimana mengolah tanah itu dengan baik. Iya. Bagaimana ketika sudah ditanam bisa tumbuh dengan sehat. Benar. Sampai berbuah dapat dipanen. Iya. Jadi ini pengamalan al ilmu qabla amal ya. Yes. Iya. Jadi bagaimana tujuan ataupun tugas berkhalifah tadi itu harus dibangun sejak dini kesadaran kepada anak-anak kita. Kalau misalkan kita berpikir bahwa anak-anak kita itu sudahlah masih jauh, masih kecil, udah nggak usah, dia akan tumbuh seperti halnya orang yang lain. Padahal kan mereka harus memikul amanah peradaban di masa akan datang. Betul. Iya kan? Bukan begitu? Betul. Ustadz. Jadi bagaimana nih pengembangan diri yang bisa mendirikan peradaban tersebut? Nah, maksudnya tadi yang dari lanjutan tadi itu. Jadi ketika sudah aware tentang siapa diri mereka, sudah assess, mengevaluasi, mengukur sejauh mana kemampuan mereka. Yang ketiga tuh, Bang Yani, self development. Kita harus menyiapkan anak-anak kita itu memiliki karakter yang terus-menerus mau membangun dirinya mereka. Kenapa? Karena setiap level itu ada kepantasannya, ada kelayakannya. Kalau Bang Yani jadi calon direksi di UMN, UMD, kan ada fit and proper test kan? Benar. Diuji kelayakannya kan? Benar. Kira-kira layak kan nih, gitu kan? Anak-anak kita juga begitu. Layak nggak sih naik kelas dari SD ke SMP, SMP ke SMA? Itu ada fit and proper test juga sebetulnya. Bahasanya berbeda asesmen. Nah, jadi ada pembentuk rapot kan kalau di sekolah ya? Iya, benar. Kita itu adalah bagaimana membimbing mereka itu mempunyai kebiasaan untuk mengukur dirinya. Setelah mengukur dirinya itu, mereka punya program nih untuk mendevelop, mengembangkan, membangun, memantaskan diri mereka. Pantas nggak sih mereka masuk SMA? Benar. Setelah itu, pantas nggak sih mereka masuk IPA katakan untuk jadi dokter? Benar. Atau jangan-jangan lebih cocoknya jadi sosial, ya, masuk IPS atau bahasa katakanlah ya. Nanti menjadi ahli hukum, ahli ekonomi, pengelolaan pesawat. Tapi kita harus mengarahkan sejak awal. Nah, sebetulnya kita orang tua kan suka diajak bicara sama sekolah kan. Benar. Panggil nih komunikasi. Anak-anak itu apa sih apa kelebihannya gitu kan. Kecenderungannya, passionnya di mana nih? Iya, passionnya. Mau milih IPA atau mau IPS gitu kan.
Nah, kita bisa melihat kan itu. Ibaratnya minat dan bakatnya lah. Minat bakatnya diukur dulu. Gitu kan, dipetakan, dipotret gitu kan. Diukur. Kita kasih tes kan anak kita. Kemampuannya tuh di mana sebetulnya. Kadang gini juga Bang Yani. Kadang kita pengennya A nih. Tapi ternyata kita Allah kasih B. Iya. Itu bisa juga begitu. Antara dasen dan dasolen itu belum tentu klop. Apa yang diharapkan, apa yang terjadi itu belum tentu klop. Benar. Tapi nggak ada salahnya kita sebagai manusia itu berikhtiar dengan planning, dengan assessment yang kita lakukan, sampai kemudian kita develop diri kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi bahan baku, bahan bakar kita untuk bisa mengembangkan kemampuan kita, kompetensi ke depan. Iya. Sebenarnya kompetensi yang remaja atau pemuda saat ini yang paling mendesak itu apa aja sih? Oke. Jadi ada dua skills yang besar ya. Hard skill sama soft skill. Hard skill itu sesuatu yang dibangun dengan sekolah yang kita lakukan. Pembelajaran hidup yang kita alami. Gitu ya. Soft skill itu yang mensupport untuk bagaimana kita bisa berkembang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Contoh gini, anak-anak kita katakanlah dia kuliahnya di IT. Ya kan? Kemampuan hard skill-nya dia ya tentang teknologi itu. Bagaimana memprogram, ya kan? Bagaimana kemudian membuat suatu aplikasi yang bermanfaat buat orang banyak. Itu hard skill. Tahu bagaimana matematika, tahu bagaimana coding gitu ya. Bagaimana tahu tentang bagaimana membuat sesuatu yang sifatnya teknologi. Program gitu ya. Nah, soft skills-nya itu bukan mengenai teknis itunya. Tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika menjadi orang IT, dia punya visi bagaimana nih program yang akan saya buat ini bisa berdaya guna luas. Bisa menghasilkan uang yang banyak katakanlah gitu ya. Berarti mereka harus punya kemampuan entrepreneurship. Tuh yang pertama. Ya kan? Kemampuan leadership. Kemampuan komunikasi. Kemampuan bagaimana meyakinkan orang. Jadi pemuda itu harus mempunyai kemampuan entrepreneurship, leadership, dan komunikasi. Minimal itulah. Alhamdulillah. Berarti kita dapat masukannya dari para praktisi kita. Mudah-mudahan ini bisa didengar nih oleh remaja kita nih, untuk diambil manfaatnya. Oke, kita closing. Tolong kasih 4 langkah praktis buat pendengar kita nih. Oke. Anak muda semuanya itu harus yang pertama punya visi tadi kan. Jadi jangan ragu, tuliskan visimu apa. Visi. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi siapa gitu kan. Presiden itu boleh, itu visi. Yang kedua, kita lakukan muhasabah harian. Evaluasi yang sifatnya rutin. Ya, itu bagian assessment kita. Oke. Nah, setelah itu kita harus bagaimana membuat target-target. Katakanlah target 3 bulanan, target 6 bulanan, target tahunan, target 5 tahun, 10 tahun. Kita tulis tuh. Saya pengen jadi ini, berarti harus ada kemampuan, katakanlah leadership tadi. Oh, mau ikut training leadership. Benar. Oh, mau tahu tentang bagaimana bisnis. Bagaimana bisa menjual, memarketingkan, ya kan? Kita punya target-target tadi, gitu ya. Setelah itu, kita bangun circle. Itu yang nggak kalah penting. Ya, anak muda kita kadang salah pilih circle. Pertemanan ya. Pilih yang toksik. Nah, pilihlah circle yang bertumbuh. Yang bisa memperbaiki mindset kita sehingga kita bisa punya visi dan kita bisa mampu mencapai visi tersebut. Demikian, Bang Yani. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Masya Allah. Jadi intinya Muslim Visioner itu bukan orang yang menunggu perubahan ya. Tapi orang yang memulai dari dirinya sendiri. Bukan begitu? Masya Allah. Ibda bin nafsi. Semoga kita tidak cuma jadi generasi penonton sejarah, tapi kita menjadi bagian pelaku sejarah. Pencetak sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.